utawi wong kang amal aiwal amil fi ibadatihi khusus selamat sapa amil min ru'yati amali saking ningali amali amil litolabil ujrati krana goleki ongkos opah alai ngatasi amal. Kalau orang kerja wong kerja niki akan selalu tidak lepas merasa bekerja, merasa amal untuk mendapatkan ongkos sesuai dengan amalnya. Wong buruh kan gitu. Orang buruh itu akan selalu ingat kerja saya sekian. Mosok dikai saiki tok ngene ya. Saya sudah dapat sekian. Wah ini gajinya sekian, ini itu pikir banget. Lain kalau tadi itu kita merasa mendapat anugerah, bisa melihat, bisa datang itu anugerah. Ini berapa jam saja nggak terasa, nggak pernah menghitung berapa lama saya gunakan. Seperti sampai dulinan HP, dulinan televisi, delok sepak bola berapa jam yang kau gunakan, nggak pernah dihitung. Kenapa? Karena itu anugerah, bisa berkata semacam itu. Aiwal amil fi ibadati layakatu yakhlusu. Makanya kita tidak selama kita merasa amal tidak bisa wusul kepada Allah. Makanya bal anhadu al-himmata fiya ilallah musta'inan bihi la bi amalihi al-madkhulah. Jadi jangan kita masuk kepada Allah dengan minta tolong kepada Allah, bukan mengandalkan amal kita, sebab amal kita tidak bisa menyelamatkan kita, apalagi bisa menyampaikan kepada Allah. Makanya Ba'du mengatakan man tawahama anna amalan min amali yusiru ila ma'mulihi al-ala'il adna faqad dhalla an tariqihi. Siapa saja punya anggapan bahwa usahanya bisa menyampaikan cita-citanya, bisa mendapatkan angan-angannya, baik angan-angan a'la yaitu urusan akhirat atau angan-angan adna yaitu bisa mendapatkan dunia, maka orang itu tersesat dari jalan. Wah, saya usahanya akan bisa mendapatkan jadi presiden, dengan semacam ini saya akan bisa ketua RT, semacam ini akan bisa dapat. Kok punya angan-angan dengan amalnya, dengan usahanya, faqad dhalla an tariqi. Kalau dengan usahanya bisa, misalnya Pak Prabowo seperti 4 kali wis jadi loh. Ternyata 4 kali enggak jadi. Memang karena bukan dengan amalnya, karena anugerah Allah. Karena itu Kanjeng Nabi mengatakan layun jihadam minkum amaluhu. Tidak ada amalnya seseorang yang bisa menyelamatkan pada dia. Kalau amal saja tidak bisa menyelamatkan, fama layun jiminal makhuf kaifa yusilu ilal ma'mul, menjaga dari bahaya saja nggak bisa, apalagi bisa menyampaikan pada angan-angan. No, tidak akan pernah bisa. Makanya mintalah tolong kepada Allah. Kalau dengan usaha kayak kita so dadi kumpul koyok ngene so sarungan api sendiri gak bisa. Dari mana dapatnya? Tapi karena Gusti Allah sing nulungi ya iso. Ngoten. Masya Allah. Yes. Karena itu fakun min qabilil minnah. Dadi sira iku min qabilil minnati saking ara-arai anugrah ai minnati aminati la dikasih anugerah Gusti Allah.
ai minnatillah dikasih minai Gusti Allah taala wa tafaddulilan dikasih anugerah Gusti Allah alaika ing ngatasi sira lamin qabil amali ora saking arahi amal litaslima supaya selamat sira min ru'yati saking ningali amal wa tashhada lan naksani sira aning temesne kelakuan iku la fa'ila ora ana penggawe iku maujud wala maujud lan ora ana kang maujud illallah fatakuna mongko dadi sebab ana sapa sira iku minal arifina saking golongane wong kang ahli makrifat. Karena itu jangan jadi orang bekerja, jadilah orang yang dapat anugerah. Nah, bagaimana caranya? Orang yang bisa mendapatkan anugerah juga bisa kita dapatkan. Yang penting kita melakukan amaliyat terus menerus yang sehingga dengan mendapatkan kenikmatan akhirnya bisa mendapatkan anugerah. Jadi pertama kali kita akan ridho. Pertama kali kita akan senang. Kemudian setelahnya kita senang, lalu kita ridho. Setelahnya kita ridho, terus kita akan menyesuaikan dengan maksudnya. Di pertama sabar, terus ridho, terus sesuai dengan murad. Gampangan gini. Rokokan itu sesuatu mutah mumet dibiasakno ae. Bukan saya nyuruhkan jenengan rokok, enggak. Orang-orang yang rokok biasakan. Asalnya tabah itu putang-putang ya, mumet-mumet kan enggak duduk bareng bingung. Setelah diteruskan sabar, akhirnya menjadi senang. Nikmat karokokan enggak penak. Niki sudah masuk dalam tingkatan ridho. Kalau sudah tingkatan ridho ini diteruskan, akan menyesuaikan dengan kehendaknya rokok. Bagaimana? Kemanapun dia akan mengorbankan sesuatunya untuk rokok. Ketika waktu ada di airport, yang dicari dulu mana room smoking. Kamar merokok mana? Golek ini nih. Nah, terus di sana itu pas ada apa itu namanya bingung nggak ada AC gas apa, nggak punya rokok, dia udah rokok, carinya gitu. Terus bilangin di kono di bawah di rupanya di trotoar, dia pun akan mengikuti kehendaknya rokok. Ketika dia itu lagi enak-enak di tempat AC, santai dengan banyak orang. Tapi rokok mengendaki, kamu rokokan di sana di trotoar. Sudahlah, permisi dulu. Nah, pulang dia datang ke trotoar mengikuti rokok. Ini jenis bimurodi. Nah, ketika bimurodi inilah yang bilminah di sana, anugerah. Jadi sorokan alhamdulillah, aku bisa rokokan. Saya diwenehi rokok. Lah, ini yang namanya mengkobilil minnah. Kenapa sholat nggak bisa? Tadi sudah dikatakan. Bagaimana caranya? Pertama kita sholat terus kok nggak bisa? Karena tidak bisa merasakan kenikmatan sholat. Kenapa? Makanannya subhan. Atau karena kenyang. Jadi dijelaskan oleh Imam Ghazali tadi karena kamu kenyang, bahkan siapa yang makannya kenyang lam yajid halawatan ibadah. Kalau belum bisa merasakan manisnya ibadah, bagaimana ada unsun? Mana saja nggak ada. Kalau tidak unsun, bagaimana itu mengqabilil minnah? Makanya karimin haji kita tingkatkan terus bisa ke sini. Nah, bagaimana dari minhaj? Jangan kenyang, ya. Terus iktisar dengan halal. Konsepnya wis jelas gamblang, tinggal mau berangkat apa? Kan harus disambung dengan Imam Ghazali terus apa itu namanya
biar bisa mendapatkan khalawatul ibadah. Unsur ibadah yaitu harus lapar, harus panganan iktisar alal khili. Jangan yang enak-enak nurut makan yang kau senengi, kan sukai. Yaitu dengan kata yang disukai kan mengurangi akhirat. Nah setelahnya itu kamu akan merasakan unsun. Kalau sudah unsun pasti akan menjadi minah. Nah, sudah unsun kok pasti minah. Tidak ibadah nggak senang dan ibadah mengatakan anugerah alhamdulillah bisa. Ketika sudah bisa akhirnya menuruti apa kata ibadah. Paham ini? Kan sudah istilahnya jalannya sudah jelas gamblang semuanya, konsepnya sudah bisa dan itu tidak bisa modal. Iya kan? Tidak butuh modal uang, harta, tenaga, tidak, malah justru bisa mengurangi, bisa energi dari tenaga. Tinggal mau apa? Enggak. Biasa tanya bagaimana agar supaya saya bisa khusyuk hatinya kepada Allah. Berarti tanya terus.